Kasus kesalahan kata dalam tataran sintaksis pada frasa "jangan parkir di sini" dapat dianalisis dari beberapa aspek. Berikut adalah penjelasan mengenai kesalahan yang mungkin terjadi dan bagaimana frasa tersebut dapat diperbaiki. Analisis kesalahan sintaksis. Yang kesatu ada penggunaan kata jangan. Dalam konteks larangan, penggunaan kata jangan di depan kata kerja parkir sudah tepat. Namun, dalam bahasa yang lebih baku seharusnya digunakan bentuk yang lebih formal seperti dilarang untuk menyampaikan larangan secara lebih sopan. Yang kedua ada kata parkir. Kata parkir merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu park. Meskipun digunakan dalam konteks formal, istilah yang lebih tepat adalah memarkir atau menempatkan kendaraan. Penggunaan kata parkir sebagai kata benda juga bisa dianggap kurang tepat dalam konteks ini. Yang ketiga ada frasa di sini. Frasa di sini sudah benar dan jelas menunjukkan lokasi, namun dalam konteks tanda larangan, penggunaan frasa ini bisa diperjelas dengan menambahkan informasi lebih lanjut mengenai area yang dimaksud. Untuk membuat pernyataan tersebut lebih baku dan jelas, berikut adalah beberapa alternatif perbaikan. Yang kesatu ada dilarang memarkir kendaraan di sini. Yang kedua ada larangan parkir di area ini. Yang ketiga ada mohon tidak memarkir kendaraan di sini. Bisa diambil ringkasan dari beberapa penjelasan yang tadi. Kesalahan dalam frasa "jangan parkir di sini" terutama terletak pada penggunaan kata yang kurang formal dan struktur yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan kejelasan dan kesopanan. Dengan memahami tataran sintaksis ini, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya ada analisis kesalahan, ada penyebab utama, yang kesatu ada kurangnya preposisi. Di sini ada contoh yaitu jangan parkir di sini, dan perbaikannya adalah jangan parkir di sini. Preposisi kata di digunakan untuk menunjukkan lokasi sehingga kalimat menjadi lebih jelas dan efektif. Yang selanjutnya ada kategori kesalahan, kategori ejaan, dan morfologi. Kesalahan ini terkait dengan penulisan kata dan struktur kalimat, menggunakan di sebagai preposisi meningkatkan keterbacaan dan kelengkapan kalimat. Yang kedua ada ejaan, penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai juga merupakan masalah. Tapi dalam kasus ini, fokus utama adalah pada penggunaan preposisi yang tepat. Yang selanjutnya ada konsekuensi, efektivitas kalimat, komunikasi efektif. Selanjutnya ada ringkasan, kasus "jangan parkir di sini" adalah tataran sintaksis menunjukkan kesalahan karena kurangnya preposisi yang tepat. Perbaikan yang tepat adalah "jangan parkir di sini", yang membuat kalimat lebih jelas dan efektif dalam memberitahu orang tidak boleh melakukan parkir di tempat tersebut. Yang selanjutnya ada ambiguitas dan kejelasan. Penggunaan frasa tersebut dapat menciptakan ambiguitas jika tidak ada konteks yang jelas. Tanpa penjelasan tambahan, pembaca atau pendengaran mungkin tidak memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan "di sini", sehingga bisa menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kalimat dengan lebih jelas agar pesan yang disampaikan dapat dipahami tanpa keraguan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, kesalahan dalam frasa "jangan parkir di sini" menunjukkan pentingnya memperhatikan kaidah sintaksis dalam bahasa Indonesia, penggunaan preposisi yang tepat, penyusunan kalimat yang lengkap, dan kejelasan makna adalah faktor-faktor kunci untuk menghindari kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Memperbaiki kesalahan ini akan meningkatkan pemahaman dan komunikasi dalam penggunaan bahasa sehari-hari.